itu sudah berdiri sejak tahun 77. Harusnya sudah memiliki mekanisme perekrutan yang cetok. Kalau sampai dia tidak mampu menginfluence dan membemperi semua perilaku anggotanya, pengurusnya, dan ini ketua fatwa loh, aku termasuk pengurus fatwa loh, yang anggota teroris itu pengurus fatwa. MUI tidak boleh lempar tahu begitu, lempar tanggung jawab begitu. Akui saja bahwa ya kami salah begitu. Jangan kemudian kalau sudah ada orang salah, oh itu pribadi-pribadi. Bukan MUI-nya ya jelas. MUI ini memang dibikin oleh ahli strategi yang bernama Presiden Soeharto. Ahli strategi. Semuanya seperti pertanyaan Bang Sembiring tadi. Kalau kita mau membenarkan tidak bisa, dia sudah berlapis-lapis bariernya untuk menangkal dari semua usaha-usaha perbaikan. Makanya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya juga dibikin begitu. Jadi seolah-olah memang benar MUI itu kayak dewa, tapi sebenarnya isinya borok melulu, gitu loh, mencampuri. Ini malah lebih berkhianat daripada zamannya Pak Harto. Kalau Pak Harto, MUI dibikin untuk membantu menciptakan stabilitas nasional. Nah sekarang ini justru MUI menjadi perontok stabilitas nasional. Nggak boleh kemudian MUI ngomong ini anggarannya anti teroris. Lah mau anggota pengurusmu teroris kok ngomong anti teroris tuh. Nah ini siapa yang mau disalahkan, yang dipenjara? Yang enggak dong, maka harus melakukan muhasabah. Wong isinya kiai-kiai ya muhasabah lah. Kalau sudah muhasabah maka akan ketemu kelemahannya supaya bisa diperbaiki. Yang kedua, yang ketiga ini, masyarakat harus tahu bahwa yang ada di MUI tidak semuanya ulama. Tukang ketik aja dianggap ulama. Karena apa? Namanya Majelis Ulama Indonesia. Lah ulama itu kan ditentukan keulamaannya. Kalau di NU itu tanda-tandanya diundang Gus itu rodo memper gitu itu nek paling orang duwe musolan, duwe pondok, duwe madrasah. Lah ini MUI ini siapa? Dikooptasi untuk kepentingan cendana yang baru, bukan cendana yang lama. Maka isinya bisa diperlihat. Jadi harus tahu dulu masyarakat bahwa MUI bukan membawai NU dan bukan anggotanya, bukan ormas-ormas. Atau NU tidak masuk secara ormas di anggota MUI. Bahwa diambil ya untuk kerudung saja agar fatwa-fatwanya diakui oleh bangsa Indonesia. Karena NU sudah terkenal baiknya, bukan sombong, enggak. Terkenal baiknya dan memang NU lah pendirinya negeri ini sehingga tetap menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Karena untuk menghancurkan negara ini, hancurkan ideologi bangsanya. Untuk menghancurkan ideologi bangsanya, hancurkan NU-nya. Dan sekarang ini kami agak jengkel, ternyata MUI untuk persembunyian musuh-musuh NU. Para Wahabi, Salafi, dan PKI Arab itu. Ini berbahaya sekali. Dan harus diketahui oleh masyarakat juga. Bahwa MUI ini dari job description-nya saja nggak benar. Usianya sudah puluhan tahun. Bukan muda pinternya, malah muda bodoh nih. Lalu kemudian kalau ada fatwa MUI di daerah nggak sama, oh itu kesalahan di daerah, bukan pusat. Ini kan jurus endo namanya. Nggak boleh dong, harus gentle tanggung jawab. Jadi, Rasulullah aja pernah minta maaf kok. Ini MUI nggak pernah minta maaf. Dan memang dia sudah sehebat Rasulullah apa? Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Yang keempat, MUI itu harusnya berdampingan dengan Umaro. Jadi adilu umaro bisa tercapai kalau ada anfaul ilmi ulama. Ilmu ulama yang dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan sebagai masofikus, sebagai mataharinya. Ini kan tidak. Isinya berpolitik terus, dukung-dukungan terus.
hanya karena urusannya urusan kantong saja. Coba kalau memang mau berpolitik, kenapa tidak bikin partai politik MUI begitu? Jadi jantan, jangan bersembunyi di balik kedok ulama. Semua yang masuk kayak banyak pengurus-pengurusnya sehingga saya sebut nanti malah nyinggung dianggap tiba. Yang tidak tahu agama, tidak ngerti agama, tidak ngerti psikologi agama, tidak ngerti antropologi agama, tidak ngerti sejarah agama. Tapi menjadi orang yang mengeluarkan fatwa loh, ini kan gendut mangan sabun. NU untuk mengeluarkan fatwa itu ngumpulin 600 cabangnya. 600 dikalikan 5. Sudah berapa ribu ulama. Lah NU itu ulamanya yang mana? Ulamanya yang mana NU itu? Tiba-tiba ini jadi ulama itu apa? Kelemahan yang kelima. Satu lembaga yang besar. Memangnya MUI bisa sebesar TNI ya? Memang MUI apa bisa sebesar polisi? Itu saja menggunakan humas. Sehingga satu suara. Tidak pating slomet. Ini kan menunjukkan bahwa orang-orang dewasa yang mengaku ulama ini tidak pernah bisa bekerja sama. Tidak ada kohesivitasness. Tidak ada keseragaman. Tidak ada visi yang sama. Dan tidak ada aturan juknis job description yang jelas. Padahal usianya sudah sekian puluh tahun. Kalau sudah sekian puluh tahun kok tidak pernah berubah, ya memang kumpulan orang-orang nggak genah gitu loh. Kalau nggak genah buat apa dipertahankan? Maka kalau mau dipertahankan MUI harus ngerti porsi dan proporsinya. Dia itu dibayari, hidup, makannya, dapat gaji gede dari APBN. APBN dari mana? Dari rakyat. Digedok oleh DPR. Harusnya ya ada sopan santunnya lah. Masa kalah sama pengemis jalanan. Pengemis jalanan dikasih 1.000 perak aja terima kasihnya, enggak karuan. Ini sudah digaji semuanya, kebutuhannya, fasilitasnya macam-macam. Dapat narik dana dari halal. Stempel halal aja ratusan miliar nggak dipertanggungjawabkan sama sekali. Dan yang penting lagi, sebenarnya yang membuat fatwa MUI itu siapa saja. Kenalkan kepada bangsa ini. Kemudian kredibilitasnya kayak apa. Dasar ilmunya apa. Dia belajar di mana dengan agamanya itu. Masa ada kulkas saja ditempeli stempel halal itu loh. Kulkas siapa yang mau badok kulkas. Helm tempeli stempel halal. Handphone tempeli stempel halal. Ini kan mata duitan namanya sebagai lembaga ulama, sebagai lembaga keulamaan kalau mengaku ulama. Kok pekerjaannya gerusa-gerusu kotor begitu. Jauh dari niat membuat kebaikan. Jauh dari niat membuat ketentraman. Lah kalau begini mengaku ulama bagaimana? Ulama itu sudah karena dia ulama, pasti alim. Kalau alim, pasti berilmu. Kalau sudah berilmu, pasti alamah. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada ketuanya, wakil ketua umum MUI meminta kalau MUI dibubarkan, NKRI dibubarkan. Ini kan padanan konferensi, padanan yang goblok banget loh. Padanan yang tidak seimbang. Gak bisa dipadakan begitu. Kayak tadi yang dari Malang, mohon maaf Gus, meskipun sampean orang muda, tapi saya perlu miliki juga. Jangan menyamakan kalau ada TNI salah apa TNI dibubarkan. Itu membodohi rakyat juga. Analoginya nggak pas. Analoginya nggak pas. Sampai nanti ambil kompresenya yang pas. Sehingga orang itu enak mendengarkannya. Jangan kemudian kita terbiasa dengan bahasa-bahasa lamis di luar suaranya enak, tapi sebenarnya menggradasi. Saya kan ngomong, kalau memang ini tidak bisa diatur lagi, tidak bisa ditempatkan on the track sesuai porsi dan proporsinya, malah ngerecokin negara, harus dibubarkan. Loh, sampean paham apa enggak?
Ini sampai wakil ketua umum loh ini. Itu mewakili MUI itu wakil ketua umum MUI minta NKRI dibubarkan. Kalau sampai ngaku orang NU, ngaku Gus dari NU, dari Kiai NU, dari Kiai Pondok, kok sampai membubarkan ini, sampai mengkhianati perjuangan Hadratus Hasyim Asy'ari. Hadratus Hasyim Asy'ari keluar dari Masyumi. Kiai Wahab Rasulullah keluar dari Masyumi. Karena apa? Mendapatkan berita bahwa Surabaya akan diserang oleh tentara sekutu. Dia pulang kemudian memerintahkan Kiai Abbas untuk menjadi panglima untuk mengamalkan yang namanya resolusi jihad. Ini juga orang-orang NU ini sebagian ya, karena kemudian terlalu belit-belit karena subscribe itu jadi malah dilewer kabeh. Ini kalau bicara yang hak yang sah. Kalau di panggung-panggung tidak masalah. Harus tahu dulu ini. Jenengan ngaku orang NU, dosen, gelarnya sarjana S2. Tapi sampai nggak ngerti sosoknya MUI. MUI itu bukan kumpulan ormas. Tapi pribadi-pribadi yang diambil dari ormas. Khusus dari NU. Tidak pernah berada di bawah MUI. Saya tegaskan kembali. NU tidak pernah berada di bawah lembaga MUI. Maka ketika dulu ada sekjen MUI minta supaya Kiai Said Agil Sirot minta maaf, Kiai Said Agil Sirot mengatakan NU tidak di bawah MUI. Ini harus paham ini. Jadi orang-orang NU dan teman-teman yang lain yang harus paham. Tambahan sedikit, jawaban karena pertanyaannya banyak. Saya jelaskan bahwa benar perekrutannya itu harus benar. Ketika kemudian sudah rapat, ada tim dong, siapa dia, sejarahnya bagaimana. Presiden mau ngangkat Kapolri aja tanya ke KPK kok. Yang punya hak prerogatif tidak bisa sembarang membatalkan prerogatif presiden. Ini MUI yang kemudian akan dipakai senjata. Coba baca kitab Ihya lah. Rampok itu jauh lebih baik daripada ulama yang syuk. Karena ulama mengaku ulama, bertopeng ulama, mengklaim ulama, bisa merampok sampai ke hatinya rakyat. Bisa digerakkan untuk revolusi. Rakyat bisa digerakkan untuk makar. Rakyat bisa digerakkan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dan menghancurkan negeri. NU dari awal berdirinya memang sudah berhadapan dengan Wahabi. Dari awal, karena yang merusak situs-situs Islam dan situs-situs peninggalan Rasulullah itu Wahabi. Ini harus paham ini, jangan kemudian karena toleransi terus kemudian bisa saja. Lu sama-sama Islamnya, iya sama-sama Islamnya. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali adalah guru besar Islam, guru besar Al-Quran yang pernah ditugaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi guru Al-Quran. Ibnu Muljam namanya. Jangan sampai MUI akhirnya melahirkan Ibnu Muljam. Karena kepandaian narasi, bekerja sama dengan yang lain, akhirnya mengklaim kebenaran adalah majelis ulama. Nggak perlu didengar itu omongan fatwa majelis ulama. Karena keputusan fatwa yang lebih sahih itu dikeluarkan oleh ulama yang jumlahnya lebih besar. Dan banyak anggota majelis ulama yang mengeluarkan keputusan-keputusan hukum al-muat apa yang kemarin ada 1, 2, 3 sampai 4. Yang namanya ijma itu se-Indonesia ini kiai ini 100, ada 1 kiai yang tidak setuju dengan keputusan ijma, batal. Lah ini saenake bisa membuat fatwa untuk partai. Loh ini piye? Dan majelis ulama kok diem ketika begitu? Karena apa? Karena di dalamnya termasuk orang-orang majelis ulama. Lalu jangan kemudian sekarang lepas sauh begitu atau lepas tangan. Itu kan pribadi-pribadi. Dan kumpulannya pribadi-pribadi di majelis ulama itu, MUI itu, elek-elek kayak gitu. Lah kenapa? Diem. Bukan kaidah binafsi.
bahwa ini kesepakatan Islam, kesepakatan Nabi, tidak binafsi, dimulai dari dirinya, baru ngajarkan tentang kebenaran. Jangan dirinya isinya kandang teroris, sudah ketahuan masih dibela. Loh, ulama kok bela bajingan, pemberontak, makar, gosok itu haram hukumnya. Apa nggak ngerti? Apa nggak ngerti? Lalu kalau nggak ngerti tentang kaidah fikih begini, tentang hukum-hukum fikih, kok bikin fatwa? Dasarnya apa fatwa itu? Jangan menunjukkan kuantitas bahwa sudah membuat sekian ribu, sekian ratus fatwa. Bukan itu manfaatnya. GBHN dulu aja dibikin karena sebesar-besarnya untuk kemanfaatannya bagi rakyat. Loh. Jadi para penanya saya terima kasih, dan harusnya MUI itu mengeluarkan atau melakukan penjeweran terhadap orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam kemudian sok pinter ceramah kemana-mana itu. Akhirnya rusak Islam tatanan. MUI harus bertanggung jawab terhadap kerusakan Islam itu. Bukan malah nggak karu-karuan begitu. Maka monggo selagi masih baik, Allah aja memaafkan. Di arus tulisannya innallaha ghafurur rahim. Monggo kalau masih bisa. Kalau sudah nggak bisa, bukan hanya kelompok radikal saja yang bisa marah dan bisa demo. Saya sudah obrak-abrik FPI di Jawa Tengah, di Bali, di mana-mana. HTI di Bali, di mana, di Wonosobo, di mana-mana. Jangan sampai kemudian seperti langkah bapak saya dulu ketika Jakarta nggak tegas. Maka bapak saya memulai penyembelihan terhadap PKI. Jangan sampai terjadi. Kesabaran orang NU ada batasnya. Kesabaran ada batasnya. Dan di sini sudah ada pilihan alternatif. To be kill or not to be kill. Kalau dia mau membunuh kami, kata bahasanya bapak saya dulu, DCI, maka PKI-nya disembelih. Ada yang bertanya pada waktu itu, mereka sebelum disembelih baca syahadat itu Gus, adzan itu Gus, bahkan sholat itu Gus. Jawabannya keputusan ulama pada saat itu. Agamanya urusan dia dengan Tuhan. Tetapi mengkhianati bangsa dan negara berhadapan dengan para patriot. MUI juga harus begitu, punya garis. Jangan cuma ditulis di narasi aja sebagai tempat persembunyian. Praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, berarti sepertiga munafik. Karena cuma ditulis. Harusnya kan ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, amal bil arkan. Bukan hanya ditulis untuk bemper supaya orang tidak masuk. Loh ini loh, kami ini anti teroris, ini fatwanya begini. Lah anggotamu, pengurusmu. Kalau pengurus saja ketek nggak masalah. Ini yang mengeluarkan fatwa kok. Masyarakat sudah dibentuk opininya bahwa MUI mewakili NU. Saya katakan di sini tidak pernah MUI mewakili NU. Bahwa ada orang-orangnya yang kemudian duduk di PBNU, ya. Ada yang orientasinya karena kepingin jadi wakil presiden, ada yang kepingin jadi gubernur, ada yang kepingin jadi bupati, ada yang kepingin jadi pejabat. Ya, it's okay itu dalam struggle of life, tidak masalah. Tapi tidak sama sekali mewakili ormas NU. NU itu aja singkatannya PBNU kok. PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Ini saking pintere para ulama kita, saking dewasanya. Mantap, karena pandangannya pakai sabto pandalu, basornya itu pakai menembus sir dan asror. Jadi tidak sekedar bermodal thinking dari kecerdasan otak, tapi pakai aklu yang ada di dalam hati. Maka bikin organisasi saja PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya mohon maaf narasumber yang saya tadi agak kritisi, karena kalau sudah berani tampil di webinar ini harusnya sudah siap. Artinya sudah tahu sosok
MUI itu apa. Jangan sampai kemudian malah justru menambahi penyakit bahwa MUI itu merupakan legitimasi dari ulama-ulama se-Indonesia. Itu tidak. Kualitasnya bisa dulu ada Mas Slamet Effendi Wisuk, wakil ketua PBNU. Lah iya, itu kan dari Golkar. Tapi tidak mewakili NU, ormas pribadi, orang-orang yang dari NU. Itu hanya untuk kudung lulang NU. Kalau zaman dulu namanya kudung lulang macan. Jadi sama sekali tidak. Jadi supaya ini masyarakat tahu bahwa MUI sama sekali tidak membawai NU dan gerak keputusan fatwanya di luar pengetahuan NU. Jadi kalau warga NU tidak memakai fatwanya NU, harus karena sudah punya lembaga fatwa sendiri dan itu kumpulan jutaan kiai yang berkumpul untuk memutuskan setiap perubahan hukum fikih yang terjadi di Indonesia ini. Namanya Baksul Masail. Jadi tidak perlu orang NU mengikuti stempel halalnya MUI, tidak perlu. NU nanti yang akan bikin sendiri untuk warganya stempel halalnya. Dan stempel halal MUI selama ini ngawur dibikinnya. Mosok kulkas ditempeli stempel halal itu loh, sing menggotak kulkas siapa? Ini saja barangkali ini banyak kelemahan-kelemahan dan kalau kita buka nanti malah semakin menyulitkan saudara-saudara kita yang mengaku ulama itu. Maka saya cukupkan sekian, kurang lebihnya ini seminar-seminar ini sudah. Allah sendiri membobur rohim. Kita berikan tenggang waktu MUI untuk memperbaiki diri. Allah juga memberikan kesempatan selagi nyawa belum sampai tenggorokan, jalan tobat ada. MUI harus bertobat. MUI harus tahu hadis anadhofatul minal iman. Bukan hanya kalau bajunya kena kotoran najis, kalau ininya kebersihannya badan saja yang najis, hatinya harus bersih. Karena ulama MUI merupakan representasi dan masih dianggap representasi, maka dia melekat tanggung jawab bagaimana menjadi masofikul matahari dunia. Matahari dunia, kata dia Kristen, kata dia Hindu, kata dia Konghucu atau Buddha sekalipun, matahari akan memberikan sinar yang sama kepada insan yang paling sempurna. Innal insana fi ahsani taqwim. Allah menyayangi manusia. Jangan kemudian kesayangan Allah ini kemudian diberikan dan dipakai oleh MUI untuk membodohi rakyat. Sudah, kalau mau di MUI jangan berpolitik, jangan dekat-dekat calon presiden atau calon gubernur, dan jangan membodohi rakyat dengan mengaku bahwa dia adalah lembaga pelahir fatwa yang memiliki otoritas tidak tersentuh. Fatwa bahwa MUI itu sama dengan fatwa-fatwa orang per orang yang tidak ada kekuatannya untuk memaksa lembaga lain. Dan mari kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam merombak diri sendiri. Dan jihad yang paling besar jihadun nafs. Mari ulama-ulama yang ada di MUI atau yang mengaku ulama atau tukang ketik yang juga dianggap sebagai ulama atau tukang sapu yang dianggap ulama atau bagian apa yang dianggap ulama tapi ngaji juga nggak karuan. Mari, labeling itu kehormatan yang bagus dari masyarakat kepada Anda semuanya. Maka harus ada pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sampai ketemu lagi, Kang Muhari. Saya senang sampai cerdas dan tajam di dalam menganalisa sehingga bisa menemukan titik yang tepat di dalam mengapresiasi MUI ini diperbaiki apa dibubarkan. Nah kalau tidak bisa diperbaiki ya bubarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Gus Nuril. Waalaikumsalam.